Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, senang sekali bisa kembali menyapa saudara di pagi hari ini. Saya percaya di pagi hari ini berkat Tuhan akan selalu sama seperti hari-hari sebelumnya, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dan pada saat ini ada ayat Alkitab yang akan melandasi segala aktivitas kita pada saat ini, yang saya ambil dari Matius yang ke-11 ayatnya yang ke-28, berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan saat ini mari kita siapkan hati kita siapkan perasaan kita yang terbaik untuk Tuhan, karena saya percaya dengan kita menyembah Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan di hari-hari hidup kita, dapat menjadi berkat untuk kita dan sekitar kita. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita pusatkan perhatian kita hanya untuk Tuhan. Kita mau sujud, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Oh, ini kami Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu, dan hanya pada-Mu Tuhan kami bersyukur, dan kami menyembah, dan kami memuji Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu mengerti bebanku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kau berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku
datang Yesus, Kau pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, kami sujud padamu, oh Tuhan, hanya padamu, hanya untukmu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ini permohonan kami, ini pergumulan kami. Oh, dengarkanlah kami, baharui kami. Oh, haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi Tuhan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu sebab Engkau baik, Engkau yang telah mengizinkan kami bersama-sama jemaat-Mu menyaksikan saat teduh di pagi hari ini Tuhan, di mana kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biar Bapa Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami pengertian, sehingga apapun yang kami renungkan di pagi hari ini, benar-benar itu termeterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, baik jemaat HCC Palu dan HCC Luk, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan saat teduh di pagi hari ini.
Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Semua karena Tuhan sayang kita semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini saat teduh kita di tanggal 7 November 2024, yaitu Matius 25. Nah, di dalam Matius 25 ayat 1, Matius 25 yang menjadi renungan kita adalah Matius 25 ayat 1 sampai 3. Di mana sana berbicara tentang gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Ini merupakan sebuah perumpamaan. Dan saya percaya bahwa kita semua sering membaca Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini tentang perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Nah, kita di sini akan belajar untuk membedakan seperti apa gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita akan belajar bersama. Namun sebelumnya, tema saya di pagi hari ini saya beri tema bahwa siapkah kita untuk menyambut mempelai itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah mempelai datang. Apakah kita siap? Matius 25 ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang kedatangan mempelai laki-laki yang tidak diduga, yaitu pribadi Yesus yang tidak akan pernah kita duga di saat dia datang yang kedua kalinya. Nah, dalam cerita ini di mana ada gadis yang bijaksana, di sana ada gadis yang bijaksana membawa pelita dan mempersiapkan semuanya. Tetapi ada juga gadis yang bodoh membawa pelita namun tidak membawa minyak. Ini menggambarkan bahwa tidak ada kesiapan bagi gadis yang bodoh tersebut. Kita akan belajar bagaimana minyak di sini melambangkan tentang Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dan bagaimana kehidupan kekristenan yang benar-benar harus mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gadis-gadis yang bijaksana di dalam Matius 25, kalau kita memperhatikan Matius 25, 6 sampai 10, itu menguraikan bagaimana karakter pribadi atau karakter gadis-gadis yang bijaksana yang dalam notabene mereka selalu siap. Apa yang kita pelajari dari gadis-gadis yang bijaksana ini? Tentunya mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka memiliki keterikatan dengan Tuhan. Mereka dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka bisa dikatakan bahwa mereka adalah gadis-gadis yang bijaksana yang selalu mempersiapkan diri dalam segala hal. Bahkan kita melihat bahwa gadis-gadis yang bijaksana ini selalu berjaga-jaga dan tidak terlena. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka terus terjaga. Bagaimana mereka terus terjaga? Tentunya mereka terus menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka terus berdoa, mereka terus rajin beribadah. Bahkan gadis yang bijaksana ini yang kita bisa pelajari, mereka tidak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Mereka benar-benar mengutamakan hal yang baik dalam hidup mereka. Mereka benar-benar mengutamakan kesempatan yang telah diberikan untuk mereka pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan selanjutnya kita belajar tentang gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayatnya yang ke-11 dan 13. Di sana kita mendapatkan bagaimana karakter gadis-gadis yang bodoh ini. Tentunya mereka sangat lalai dan tidak siap. Gadis yang bodoh memiliki karakter yang tidak siap dan selalu lalai. Apa yang kita ketahui dari gadis yang bodoh ini? Mereka mengandalkan keberuntungan atau kebetulan. Bahkan mereka terlambat menyadari pentingnya sebuah kesiapan. Bahkan mereka hilang sebuah kesempatan untuk menyambut Tuhan. Nah, ini yang menjadi renungan buat kita. Bahwa janganlah kita menjadi pribadi yang seperti gadis-gadis yang bodoh, yang selalu tidak menyadari bahwa datangnya Tuhan itu selalu tidak terduga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
aplikasinya bagi kita di saat kita memahami, di saat kita telah tahu bahwa gadis yang bodoh seperti apa, gadis yang bijaksana seperti apa. Tentunya kita harus seperti gadis yang bijaksana, yang selalu mempersiapkan diri. Sebagai kita orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah yang pertama, kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Tentunya melalui doa, merenungkan firman Tuhan, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Dan selanjutnya yang kita dapat lakukan hari-hari ini, yaitu kita harus hidup dalam kebenaran. Membiarkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Biarlah izinkan hidupmu untuk dituntun oleh Roh Kudus, untuk diarahkan oleh Roh Kudus. Maka percayalah, kita semakin hari akan semakin benar di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang bijaksana, tentunya kita harus menjadi pribadi yang berbagi kasih kepada sesama. Kita dapat membagi berkat kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada siapapun yang membutuhkan. Bahkan selanjutnya, kita harus menjadi pribadi yang selalu siap menghadapi masa depan. Tidak menjadi pribadi yang hidup dalam ketakutan. Tidak menjadi pribadi yang hidup dalam kekhawatiran. Tetapi menjadi pribadi yang terus berharap hanya kepada Tuhan. Inilah ada pribadi yang kita bisa pelajari dari gadis-gadis yang bijaksana. Jemaat Tuhan, marilah hari-hari ini saya mau ajak kita bersama agar kita lebih fokus pada hal-hal yang penting, yaitu menjaga hubungan kita dengan Tuhan, mempersiapkan diri kita lebih baik. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan akhir kita di dunia ini. Mari persiapkan hidup kita dengan baik, fokus pada hal-hal yang berguna. Dan saya mau katakan, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang berharga yang telah diberikan buat kita. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, biarlah semuanya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan teruslah jadi berkat. Ayo jemaat Tuhan, mari kita belajar, mari kita berusaha untuk jadi berkat buat orang lain. Dapat berbagi sesuatu kepada orang lain. Apa yang menjadi kelebihan kita? Mari kita belajar untuk berbagi kepada orang lain. Karena saya mau katakan buat kita semua jemaat Tuhan, hidup ini seperti sebuah perjalanan. Kita tidak tahu kapan perjalanan ini akan berakhir. Namun yang pasti, kita harus selalu siap untuk bertemu Sang Pencipta. Kita tidak akan pernah tahu kehidupan sampai di mana kita berakhir. Tapi saya mau katakan bahwa kita harus selalu menjadi pribadi yang siap seperti gadis-gadis yang bijaksana. Marilah kita isi hari-hari kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik kita. Dengan kasih, dengan memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan. Melayani dengan terbaik. Dan mencintai orang-orang sekitar kita. Mencintai keluarga kita. Dan berikan mereka yang terbaik. Karena itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk jadi berkat. Jemaat Tuhan, sebuah pesan buat kita semua tentang perumpamaan ini. Kita tinggal memilih, mau seperti apa kita? Mau seperti gadis yang bodoh atau mau seperti gadis yang bijaksana? Tentunya bagi kita jemaat Tuhan, harus menjadi pribadi atau harus menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti gadis yang bijaksana, yang selalu siap. Karena hidup ini penuh dengan sebuah kejutan. Jadi bersiaplah untuk segala sesuatu kemungkinan. Artinya bahwa hidup ini penuh kejutan dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan hal yang benar hari ini. Tetapi lakukanlah selagi ada kekuatan, selagi ada kemampuan, selagi kita sehat. Apalagi menyangkut tentang pertumbuhan rohani kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang menyaksikan di pagi hari ini, jangan pernah menunda setiap kesempatan yang diberikan Tuhan. Jangan pernah menunda untuk melakukan hal yang baik
hari-hari ini. Jangan pernah menunda sesuatu yang harus kita lakukan hari ini. Jika itu untuk pertumbuhan rohani kita, baiklah kita melakukan. Karena kesempatan itu kadang tidak terulang lagi. Karena waktu itu kadang tidak terulang lagi. Tapi di pagi hari ini saya ingatkan kita, lakukanlah selama itu untuk Tuhan. Lakukanlah selama itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan tunda, karena menunda adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi di saat kita melakukannya, percayalah, itu adalah kemenangan, itu adalah sukacita, itu adalah berkat bagi kita semua. Saya tidak tahu apa yang kita alami hari ini. Kalau hari ini kita sedang hidup lagi tidak baik, atau kita sedang jatuh hari ini, jatuh dalam dosa hari ini, mari saatnya kita kembali. Ini adalah kesempatan buat kita semua untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk memperbaiki hidup kita dan mempersiapkan diri kita untuk lebih baik. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini tentang perumpamaan gadis yang bodoh, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Biarlah kita sendiri yang menentukan seperti apa kita ke depannya. Namun saya menginginkan biarlah kita semua menjadi pribadi yang selalu siap untuk menyambut Tuhan kapanpun di saat Dia datang bagi kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau Roh Kudus terus memberikan pengertian buat kami semua, sehingga apapun yang disampaikan itu terus menjadi berkat buat kami semua, memperbaharui dan membawa kami untuk mengambil sebuah keputusan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, berdoa buat jemaat Tuhan mungkin yang sedang mengalami keterpurukan hari ini, mengalami sebuah masalah, bahkan mengalami sakit. Biarlah Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Dan bawalah mereka Tuhan untuk mengalami kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.